Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita NKP Channel. Sekarang kita mau buat podcast tentang kemarin yang explore di hutan hutan terbengkalai, gedung di dalam hutan pohon karet yang terbengkalai. Rumpin. Sekarang kita mulai dari Koko dulu. Kita nanya sama Koko kemarin. Koko ngelihat apa aja? Ya, seperti biasanya sebelum kami ini explore, tim mengirimkan video, tempat ataupun gambar kepada saya. Setelah saya melihat situasi kondisinya seperti apa, jadi saya bisa mengenali siapapun yang ada di sana, tanda kutip yang kasat mata. Jadi sebelum itu saya juga menerawang dan juga memohon izin kepada penunggu di sana gitu. Jadi pertama-tama yang saya lihat menginjakkan kaki di gedung terbengkalai di tengah hutan itu, yang pertama saya lihat itu memang sesosok seperti kera ya, tinggi besar di kanan kiri saya. Tapi mereka sudah mengenali saya karena saya udah lihat terawang dari video yang dikirimkan oleh tim. Nah, seperti itu dulu. Mungkin ada yang lain. Kalau dari Ogi kemarin sama Koko. Oh, Ogi udah diwakilin sama Koko. Nah, kalau misalkan Pucul, kemarin Pucul kesurupan apa tuh kok? Pucul kesurupannya kucing. Itu seperti macan ya, tapi macannya aneh lah. Itu kayak siluman macan lah, bukannya macan yang mempunyai wibawa ya, yang seperti yang ada di mitos-mitos legenda ini. Itu jadi itu seperti siluman macan sih itu. Tapi apa yang dirasakan sama dia, coba kita tanyakan juga sama Pucul. Kemarin saudara Pucul pas dimasukin itu yang dirasain apa aja? Yang dirasain mah ya banyak, udah-udahannya. Pas masuk itu kan kayak tidur lah biasa itu mah kan. Cuman pas bangun-bangun ya kuku pada sakit, badan pada pegel, tangan pada bengkak. udah cuma muanya itu udah parah itu mah. Tapi tahu nggak apa yang pas lagi dimasukin, tahu nggak, kelihatan nggak mukanya yang kayak misalkan macannya itu, tahu nggak bentuknya kayak gimana? Enggak sih, kalau gitu mah nggak fokus banget soalnya. Terus di sono itu ngelihat apa aja yang kelihatan mata yang serem? Nah kan uji nyali juga nih. Uji nyali. Kalau uji nyali sih itu yang pas kita uji nyali itu suara-suara yang paling jelas. Suara-suara. Pasti Koko tarik suruh pada datang lah, bener pada maranin semuanya kedengeran. Ini kan pengen kabur ya, takut ya kan, posisi berdua doang di situ. Kayak suara ini sih kok kayak kuntilanak gitu, kayak manggil-manggilin. Ya kan? Kuntilanak terbang nggak? Iya, kuntilanak ada yang terbang juga, terus ada yang jalan nyamperin tuh. Pas nyamperin nggak lama kan langsung si Koko datang ya kan, dia udah maranin. Kayak suara orang jalan gimana sih gitu kok. Udah ngedrek-dek baik kita juga. Itu yang terakhir dia baru pada mau nyamperin. Iya, baru pada mau nyamperin. Terus ada kayak pocong juga ya. Ada pocong yang Ogi panggil tuh, Ogi yang gede tinggi, yang berbulu. Iya, yang hitam. Yang tangan doang ya? Iya, yang waktu itu masuk ke Dika. Iya. Marah-marah kan? Iya, yang marah-marah Ogi. Terus menurut Pucul yang paling serem tuh di mana? Yang gedung terbengkalai apa rumah dukun? Kalau menurut kita sih yang masih sereman yang di rumah terbengkalainya sih itu. Rumah dukun santet. Iya. Dukun santet itu. Terus kalau dari Iwang ngelihat apa aja kemarin di sono? Kan sempat diapain macan, digarungin macan ya? Iya, digarungin macan. Banyak lah sono, hawanya juga gimana ya?
hawanya emang wah itu mah benar-benar dah dahsyat lah hawanya. Bikin gimana ya, badan melayang gitu. Badan melayang ya, kalau untuk melihat dengan kasat mata sih adalah sekelebatan ya. Itu yang adanya posisi di rumah itu, terus di belakangnya tuh yang ada kan hutan-hutan gitu tuh, itu emang gede banget situ. Yang cuman emang ya gimana ya, nggak jelas banget lah kalau untuk melihatnya. Suara-suara juga banyak ya, itu di situ gimana ya, macan ya, pokoknya mantep lah itu. Pokoknya lokasinya sangat ekstrim lah pokoknya. Dari ini namanya juga gimana ya, itu posisi rumah itu adanya di tengah-tengah kayak hutan gitu, daun pohon-pohonannya gede-gede lah, apa buset, itu mah udah pokoknya mantep lah untuk itunya. Kalau dari saya pribadi yang serem sih yang di ini ya, apa, di bagian gedung kali ya, pas bagian Mia kemasukan itu. Iya, terowongan ya. Di situ, karena di situ kita lihat kayak kuntilanak Pas ya di belakangnya. kuntilanak sama macan, suara macan. Jelas banget. Kalau di rumah dukun sih nggak terlalu serem, cuman pas bagian Pucul sama Ijul lagi dimasukin emang sih udah agak serem lagi tuh, awaknya udah beda. Nah ini buat Kokoh nih, kan kadang suka ada netizen yang bilang kita editan lah, terus ntar apalah itu, tolong dikasih tahu kita tuh pas mau jalan tuh gimana gitu ya. Pokoknya Kokoh kasih tahu ke mereka tanggapan Kokoh nih buat mereka yang bilang kita editan, terus kita bilang ngeganggu yang mereka gitu. Sebenarnya sih seperti yang tadi saya udah katakan ya, sebelum kami ini melakukan ekspor pada tempat yang kami tuju, memang ada satu tim, khususnya Mia ini ya, dia memberikan saya video gambaran. Jadi saya ulangi lagi, saya terawang dan saya masuk ke dalam situasi kondisi yang bagian mereka, keadaan di mana mereka memang ada di situ semua. Jadi kalau mereka memberikan saya izin, saya bilang oke kepada tim gitu, karena keselamatan tim itu lebih penting bagi saya daripada kita mencari-cari seperti ini hanya untuk konten yang dibuat-buat ya. Jadi di sini real, tidak ada yang namanya edit-editan gitu, seperti itu. Nah selanjutnya, sebelum juga kami pergi, kami juga mempersiapkan diri. Yang terutama tuh yang saya berikan nasihat kepada tim, pertama harus menjaga sopan santun di tempat yang kita akan datangi, seperti itu. Dan yang kedua yang saya pesan pada tim, yaitu harus berpikiran positif, buatlah hati yang gembira, hanya itu pegangan kita. Nah yang ketiga, di dalam perjalanan pun kita enggak lancar gitu, kadang-kadang di dalam mobil pun bisa saya rasakan gitu, ada aja halangan ya. Gitu, ada halangan seperti ini, wangi apa sih di dalam mobil Kayak gitu. kemarin kan yang lampu mobil nyala terus, itu lampu belakangnya ya kan. Iya seperti itu. Memang gangguan-gangguan seperti itu memang banyak. Itu mungkin untuk memperjelas niat kami itu nyampe ke sana itu untuk apa gitu. Memanglah banyaklah gangguan-gangguan seperti itu, tapi niat kami ke sana itu hanya untuk eksplor, mencari sejarah apa yang kami butuhkan, dan juga tidak semuanya kami dapatkan karena ada satu hal yang tidak harus diungkap di podcast ini gitu. Nah setelah dalam perjalanan kami ke sana pun
bukannya tidak ada dapat hambatan, ada. Terkadang juga dari orang sekitar. Betul. Seperti itu. Terkadang ada orang sekitar itu meremehkan kami gitu, seperti itu. Tapi kami tidak pernah meremehkan orang-orang yang ingin membuktikan. Tidak. Kalau memang ada yang ingin membuktikan, silakan gabung dengan kami. Tapi ada syaratnya. Niatnya apa? Kalau niatnya baik, saya akan silakan. Tapi kalau niatnya untuk mengetes, mempunyai sesuatu di dalam dirinya, kami tidak tanggung jawab, karena itu di luar tanggung jawab kami. Karena saya sebagai pelindung tim, semuanya pun kerja keras, tidak ada yang dinamakan oh ini paling berat, ini paling ringan, tidak. Semua kita kerja satu tim, tidak ada yang bilang dia paling berat, saya paling ringan, tidak ada. Gangguan-gangguan selanjutnya pun di tempat yang kita lakukan untuk explore itu pun banyak sebenarnya. Ya, salah satunya memang tidak terekam oleh kamera, seperti suara yang kami dengar gitu. Udah gitu juga benturan-benturan, seperti ketuk-ketukan itu banyak, ya, gitu. Tapi memang tidak terekam oleh kamera, gitu. Dengan suaranya juga. Nah, mungkin saya juga ingin memberitahukan bahwa kerja tim ini solid, saya bilang. Karena apa? Karena saling percaya dan saling mendukung. Nah, setelah di tempat explore, kami pun berdoa untuk keselamatan kami semuanya, gitu. Nah, terkadang walaupun sudah dibersihkan setelah selesai explore, terkadang ada saja yang masih nyelip ngikut, pasti masih ada. Akhirnya sampai di rumah pun terkadang-kadang suka ada yang muntah, gitu, ada yang mual seperti itu. Jadi pusing ya. Jadi kita melakukan pembersihan lagi, gitu, pembersihan lagi. Nah, suka dukanya tim ini memang ya solid lah, saya bilang. Nah, seperti itu sih ya, gitu. Silakan. Nggak diceritanya gitu ya? Iya, ini sekarang kita posisinya ini lagi ada di sebuah gunung, lagi healing. Ya, mohon maaf ya guys, pakai selimut karena cuacanya dingin. Wah, mantap. Tidak memadalkan. Terus ini kok kan kemarin yang di tempat itu tuh kok yang apa? Yang di daerah Rumpin itu, yang hutan itu. Nah kan ada mitos dari warga sekitar yang kita posisi mediasi itu, mediasi Pucul sama Ijul tuh. Nah itu kan emang ada mitos dari warga sekitar ngomong saya, emang itu yang Koko bilang ya kan, itu pohon itu ada dua, mungkin apa pintunya ya. Nah itu kan di sana emang katanya kayak istana gitu, istana itu. Ya, apakah benar kok kayak gitu? Ya, sebenarnya sih pohon itu melambangkan pondasi tiang gapura. Kalau dilihat secara mata telanjang, memang itu sebuah pohon yang besar. Tapi di situ kan ada jalan ya. Nah, kalau saya lihat di situ, itu adalah gapura istana siluman, karena mendekatinya di hutan ya, gitu. Karena kalau saya lihat dari istananya juga, dia berbentuknya seperti gunung goa gitu. Jadi bukan seperti istana yang punya kerajaan atau gimana, enggak. Itu dia seperti gunung goa gitu, seperti itu. Nah, yang waktu itu saya mediasikan kepada Pucul dan Ijul, khususnya untuk Pucul yang pertama ya. Nah, itu yang masuknya itu memang rajanya. Karena sebelumnya saya dapat informasi yang di lorong. Oh ya, itu si Ijul mungkin yang Iya, Ijul. Yang raksasa gede. Yang raksasa besar itu. Yang ada di bawah tanah. Ada di bawah tanah. Ya, nah karena itu dapat informasi dari yang di itu ya. Yang terowongan ya. Nah, dari situ. Karena saya penasaran dengan mitos yang beredar, maka saya panggil dia. Akhirnya kenyataannya memang beliau sudah menunggu gitu.
untuk dipanggil. Nah akhirnya saya panggil dengan mediasi Ijul. Akhirnya berlangsung. Setelah itu dia pun mengenali saya juga sampai kaget ya, karena sebelumnya ini kan sudah saya katakan tadi, videonya dikirim ke saya kan, itunya juga fotonya dikirim ke saya, karena saya juga belum menemukan dia pada saat saya terawang di situ, karena yang saya lihat itu bentuknya cuma macan, mungkin sebagai pengawal gitu. Saya hadir di sana. Pengawalnya dia udah bilang ke rajanya kalau Kokoh udah ke situ kali. Iya, udah ke Nah situ. itu, dan di mitos di warga sekitar itu emang yang terkenalnya itu Nyi Rameong itu kok. Itu emang udah ibaratnya itu nama itu udah kemana-mana lah di lingkungan situ. Penguasanya ya. Yang terkenalnya. Boleh dibilang ya tangan kanannya lah ya gitu. Cuman untuk yang raksasa itu belum jarang mungkin orang kan susah ketemunya ya kan. Iya, Katanya bener susah. kan. Iya, susah. Mungkin makanya warga sekitar situ yang terkenalnya itulah Nyi Rameong itu. Nyi Rameong ya. Kucing ya. Yang si Iwang heranin tuh kenapa Nyi Rameong tuh tiba-tiba takut pas ngelihat Kokoh. Nah, itu. sampai minta ampun itu kok, sampai nangis sampai itu. Nangis. Padahal belum pernah ada orang yang sampai bikin itu dia tunduk gitu. Emang kan warga sekitar situ kok. Ya saya dengar dengar situ emang itu. Ya itu diseganin lah itu Nyi Rameong itu di situ. Paling ditakutin lah ibaratnya. Mungkin ditakutin juga sama orang-orang bisa juga lah gitu. Mungkin. Nah kenapa sama Kokoh dia nggak takut? Jadi takut gitu. Jadi minta ampun sampai nangis-nangis. Ampun. Iya, pada dasarnya seperti ini. Kalau kita memangnya baik, niatnya baik, insya Allah ya. Semoga saja ada mungkin sesosok yang mau melindungi kita, seperti itu. Jadi yang pada waktu itu memang saya tersulut emosi juga, tersulut emosi juga. Dia yang raksasa itu bilang kepada saya, kayaknya saya udah pernah lihat kamu ya, katanya. Kamu ngapain kemari lagi? Nah, saya bilang, loh saya juga belum lihat kamu kan. Dia bilang, kenapa kamu bisa ngeliat saya, katanya. Ini saya langsung kan mediasinya Ijul. Iya, yang masuk ke yang raksasa itu kan Ijul. Nah, langsung terus ke Ucul. Itu masuk yang harimau itu macan. Nah, kalau yang harimau itu saya kenal, saya lihat karena waktu itu saya terawang dulu dan saya menemukan dia. Nah, dari situ makanya saya tanya. Saya kenal dia loh. Iya, kamu udah ketemu sama pengawas saya, katanya. Seperti itu. Itu pengawalnya raksasa itu ya, Pak? Iya. Nah, akhirnya daripada itu karena memang beliau ini tidak bisa diajak komunikasi atau ngobrol cerita ya. Jadi saya berinisiatif untuk mengganti gitu. Jadi saya minta izin sama dia, tolong kamu kalau kenal samanya siapa tadi? Nyi Rameong, panggil dia, saya bilang. Oke, saya panggil, katanya. Kamu tunggu ya. Ya, saya tunggu, saya bilang. Nah, setelah itu barulah dipanggil. Ini Nyi Rameongnya ada, katanya. Ya udah, saya bilang gantian, saya bilang. Akhirnya tiba-tiba ya bersuara lah itu yang namanya seperti meong tapi dia melengking. Meong itu melengking sekali gitu. Nah, akhirnya saya tanya, kamu Nyi apa namanya? Rameong. Nyi Rameongnya, saya bilang. Iya, katanya. Kenapa pada waktu tadi saya panggil bukan kamu yang masuk, katanya. Ya, saya disuruh, katanya. Oke. Nah, akhirnya kedua mediasi ini saling bertatap muka. Nah, yaitu kenapa bisa dia berantem? Kenapa dia berantem? Ada ini. Bisa berkelahi gitu ya, ada tatap mukanya sangat-sangat tajam. Nah, setelah saya melihat dua-duanya, loh ini kenapa bermusuhan? Gitu loh. Padahal kan satu hutan, mungkin ya luas lah ya gitu. Akhirnya saya bertanya dan mungkin juga nggak dijawab karena mereka sudah saling emosi gitu, saling
mau baku hantam seperti itu, saling memukul. Dan beruntungnya saya menjaga mediasi yang pertama itu, yang Ijul itu kan badannya besar. Ya. Seandainya itu kena cakaran dari Rameong kepada Pucul, walaupun dia harimau juga, itu saya bisa berasumsi tangan dia bisa bisa lecet itu. Kemarin aja kan pas yang kena hantam itu kan besokannya langsung biru kok, bengkak. Biru ya? Iya, langsung bengkak. Biru. Ya, jadi ya seperti itu keadaannya gitu. Nah, setelah kejadian seperti itu, saya berulang kali memberitahukan kepada di mediasi ini, tolong tenang. Ya. Ya. Pertama tenang, dia oke, berantem lagi. Nah, akhirnya saya bilang lagi kesel, jangan seperti ini. Soalnya yang luka bukannya kamu, ini tim saya. Kalau diterusin lebih berlanjut lama, otomatis ini berdua yang mediasi akan terluka. Nah, semenjak terjadinya perkalian ini, kan dilihat itu aspal sama kedua belah pihak mediasi ini kan dicakar sama dia. Iya, Ya kan? Saya kan takut, itu kan aspal gitu. Kalau memangnya orangnya normal, itu kukunya udah terbuka, hancur gitu. Nah, akhirnya saya lengah lagi bicara seperti itu. Nah, yang Puculnya ini disabat oleh Nyi Rameongnya. Ijul kan orangnya kan besar. Untung dia lompat, ya kan, lompat tidak kena. Akhirnya saya kesel, daripada dilanjutkan akan berbahaya. Akhirnya saya tunjukkanlah diri saya ini siapa. Betul. Dengan nangis-nangis ya, dengan hal yang tidak semua orang bisa melihatnya. Betul. Nah, jadi saya bilang, kamu mau diam nggak? Kamu mau diam nggak yang sana? Ya mungkin saya juga tidak mengerti kenapa mereka berdua ini langsung tunduk, dan yang satunya lagi pun tunduk sampai tiduran di aspal ya, betul. Sampai nangis ya itu gitu. Nyi Rameongnya. Ya mungkin ada yang disegenin di dalam diri saya sama kedua makhluk ini gitu. Jadinya mereka saking ketakutannya, dan ada yang satu menangis, ya mungkin seperti itulah gitu. Jadi ada yang dia takuti lah seperti itu. Jadinya, tapi yang si raksasa itu masih ada itu kok pas si Koko ini iya, yang itu. Yang saya rasakan, yang raksasa itu melihat saya. Kalau saya lihat dia itu sedang menonton. Sedang menonton, akhirnya dia berdiri dia mundur karena dia melihat saya seperti apa. Nah, takut mungkin ya. Akhirnya saya bilang, setelah ini selesai, akhirnya kan saya bilang sama yang di sana, tolong ya sampai di sini saja, jadi tidak ada yang mengikuti sampai di rumah lah gitu. Nah, itu kalau boleh tahu kok, itu si raksasa itu berbentuk apa gitu kok? Kalau bilang berbentuk agak lucu juga. Jadi soalnya kan dia di bawah tanah ya. Saya kan ibaratnya penasaran. Ibaratnya emang ada begitu yang di bawah tanah tinggal. Ada. Gitu. Jadi kepalanya botak, kupingnya lancip ke atas, dia hidungnya itu seperti babi, gitu. Matanya besar, gitu. Jadi calingnya kanan kiri atas bawah gitu. Oh, atas bawah gitu. Iya, kepalanya botak. Jadi kalau dilihat itu badannya telanjang. Oh, dia telanjang. Kalau di itu kayak ibaratnya kayak babi ngepet lah gitu ya kayak. Kalau dalam bentuk mukanya kayak beto hijau lah, tapi ini aneh bentuknya. Kalau saya ini bilang aneh. Blasteran lah dia kayak. Terus dia punya berbulu juga pada tempat-tempat tertentu. Bukan semua berbulu gitu. Tapi hitam dia, itu bentuknya hitam semua. Oh, berarti saya juga pernah ngelihat kok kayak gitu kok. Itu adanya di laut kok. Jadi ada pulau itu namanya di daerah Tanjung Kait sono, Pulau Laki. Itu posisi saya emang lagi mancing pas itu. Saya melihat percis seperti itulah, palanya botak,
Cuman emang dia madep sini ya, nyamping gini kok nyamping ya. jalannya. Itu gede banget, tinggi emang. Iya. Gede banget. Itu hitam. Itu saya ngeliat sampai ibaratnya kirain saya kan mancing malam nih kok. Otomatis kan saya pakai yang starlet tuh yang nyala tuh. Kirain saya mah pandangan mata saya ke starlet itu. Nah, itu saya liatin sampai hilang kok. Itu posisi depan di pulaunya itu. Itu kan pulau itu emang banyak pohonan tuh pada tinggi-tinggi. Itu ngelebihin pohonan kok. Buset, sampai segini saya itu kaget bener-bener. Sesudah itu hilang, nah muncullah awan hitam tuh. Awan hitam ya. Nah, badai di situ tuh badai. yang saya alamin pernah. Karena kalau yang saya lihat ini dia penguasa tanah. Tanah. Jadi dia kukunya itu seperti kuku elang, tapi sini hitam, tajam sekali. Jadi kuku tangan sama kuku kaki itu sama panjangnya. Sama panjangnya. Kuku tangan sama kaki sama. Sama panjangnya. Seperti itu. Ngelengkung seperti ini. Nah, pas dia ngelihat Koko itu, yang Koko marah, dia juga ikut seperti ya hormat lah, dia mundur, dia langsung duduk bersila, mungkin dia seperti inilah ke saya gitu. Ya kami sih di dalam tim seperti ini, walaupun mereka takut kepada kami, saya rasa mereka takuti itu bukan diri kami. Jadi mereka tuh takuti apa yang ada di badan saya gitu. Jadi kami pun nggak ada merasa punya kesaktian atau bagaimana, tidak gitu. Jadi setelah kejadian itu, ya saya sih berharap kepada tim semua tetap solid untuk kerjasamanya dan saling percaya, dan yang lebih terpercaya lagi doa kita ya sama Tuhan Yang Maha Esa. Dia pesan juga buat tim, semoga makin kompak, nggak ada selek-selekan. Dan untuk ini pemirsa yang nonton, kalau emang ada saran atau masukan, komen aja di bawah ya untuk tim kami gitu. Misalkan ada kekurangan apa gitu, kasih saran aja nggak apa-apa. Terus buat tempat-tempat yang terbengkalai ya. Nah, ya kalau memang ada kalau memang ada rekomendasi dari kalian yang nonton, kasih aja di komen rekomendasi tempat-tempat yang lebih ibaratnya banyak mitosnya lah gitu. Insya Allah bisa kami menguak lah gitu, di tempat itu gitu. Nah, itu ada buat Koko, ada tambahan masukan lagi nggak? Buat saya sih yang penting kerjasamanya, solidnya, dan apapun yang dikatakan kalian tentang kami tetap akan maju dan memperbaiki segala kekurangannya gitu. Ya pokoknya komen netizen itu koreksi buat kita. Iya, betul. Komen netizen itu buat kita bangkit itu, karena kalau tidak ada netizen kita bukan apa-apa. Betul. Gitu. Nah, kalau emang kalian mau ikut di explore kami ini, ya tinggal komen aja. Komen di YouTube, nanti aku kasih nomor handphone sama kasih ini apa? Syarat-syarat buat ikutnya apa aja. Iya. Ya udah begitu dulu kali ya. Sekian dulu dari kita podcast kali ini. Kita ntar dulu nih, satu lagi. Kok ini saya mau tanya, yang tadi raksasa itu saya penasaran kan, itu tingginya segimana kok? Kalau dia fullin itu setingginya bisa paling tinggi ya? Iya. Itu 10 meter. 10 meter. Tingginya 10 meter. Karena itu yang saya lihat itu pusat itu saya gini loh kok. Yang saya tadi cerita itu di laut itu kok. Itu benar-benar tinggi. Benar. Tahu sendiri kan, pohon di hutan kayak gimana kan, itu kan pulau. Emang itu dulu konon ceritanya kan itu dulu punya orang Jakarta kok. Itu ada villa, kolam renang. Nah, kenapa itu tutup? Karena ada yang meninggal di kolam renang. Banyak lah, sering kejadian. Nah, makanya itu tutup pulau. Dengar cerita ya dari nelayan-nelayan situ.
Nah itu yang saya lihat kok, buset, itu tinggi banget kok. Sampai Nah, soalnya kalau yang kita lihat di tengah hutan ini, yang kalau dia tampakin itu sekitar 10 meter. 10 meter. 10 meteran lah. 10 meter gimana kok? Ya lumayan lah setinggi pohon. Berarti itu kelapa, saya kalau pohon saya kelapa. yang saya lihat berarti lebih tinggi lagi tuh kok. Lebih tinggi lagi Oh itu jalannya gimana ya? Kayak orang loyo gitu, seret. Nunduk ya. Iya nyamping gini cuy, nyamping gini nih, botak, mulai botak, hitam semua. Itu dia saking ininya tingginya makanya jalannya loyo, makanya Nah, nggak tinggi-tinggi. Dia hilang, langsung awan hitam terbentuk tuh langsung situ badai. Nah ini satu lagi yang setelah keadaan mediasi berdua ini, itu kan kita di tengah hutan seharusnya kan dingin ya. Ya betul. Nah itu kenapa semua pada keringetan, pada panas gitu? Karena memang disitulah tempat istilahnya istananya dia, kita udah masuk di situ. Nah, tapi hawanya itu negatif ya kok? Apa Nah, negatif? di sana negatif. Apa campur gitu? Negatif. Negatif ya. Jadi lebih dari 50% negatif. Nah Sama itu kok apa Ya. sih? Kan yang pas di lorong itu, yang di goa itu kan dapet yang suruh ngerasain itu tuh yang minum tamu kita ya kan? Ya. Yang Ipang, bekas, Ipang. Iya, si Ipang bekas waktu itu yang tentara Indonesia lah, ya kan? Itu dulu katanya di situ dia ngomong ada kuburan massal, itu di sebelah mana sih Kak, kalau boleh tahu? Air segala. Saya kan pernah kerja di situ, gitu. Makanya kerja dulu, ya udah lama. Makanya saya ajak tim ke situ untuk udahlah bener nggak gitu apa kata mitos-mitos warga sekitar situ. Nah akhirnya emang bener gitu. Yang pas kita dipasukin sama yang Jawara itu, yang dipasukin lagi ini juga sebenarnya duduknya sama itu ya kok ya, kalau kita lihat dari video yang udah naik duduknya sama juga ya. Bekas kayak dulu tuh bekas perang dunia di situ ya kok ya. Ya udah kali ya, gitu aja. Udah agak panjang juga kita ngobrol. Dingin juga ini. Iya, udah banyak yang lewat-lewat juga ini di hutan. Iya. Pengen diajak ngobrol dulu. Ini habis ya, kokoh. posisi kita di puncak 2 ya, Di puncak 2 di Gunung Arca. Ya. Kita Nggak lagi apa-apa kan nggak apa-apa. Kita lagi healing. Iya. Cuman banyak yang lewat-lewat. Iya. Lumayan tadi udah ada cahaya kanan kiri. Ada juga yang putih gitu. Sebenarnya sih di samping-samping kita ini mereka sih udah lagi pada nonton ya. Iya. Memang udah ketangkap. Ntar kita ajak ngobrol dia. Ya udah, gitu aja kali ya. Oke. Jangan lupa terus saksikan channel kami NKF Channel. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dadah.